Terpujilah Sang Buddha, Sotihotu Namo Buddhaya. Pagi hari ini di hari Minggu, satu kebiasaan baik mengikuti puja bakti. Dan ya tidak terasa seperti kemarin baru melewati tahun baru, ya Masehi. Ya, sebentar lagi kita akan menyongsong atau melewati ya, tahun baru Imlek. Ya, rasanya 1 minggu lagi, ya 1 minggu lewat sedikit. Ya tentu dalam menjalani kehidupan, ya, rasanya semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, waktu berlalu semakin cepat. Kalau saya pribadi, semakin kesini rasanya 24 jam rasanya kurang. Padahal kalau tidak salah ingat, dulu-dulu rasanya waktu berjalan lama. Apalagi kalau lagi musim liburan, ya 2 minggu anak sekolah liburan rasanya lama sekali. Tetapi sekarang, ya kadang kemarin baru tanggal 1, ya sekarang sudah tanggal 8. Ya, bulan lalu baru Januari, sekarang sudah Februari. Nanti kita berkegiatan menghadiri acara atau merencanakan acara ini dan itu, ya tahu-tahu sudah lewat. Ya ini fenomena. Ya beberapa orang merasa ya, seolah-olah waktu cepat berlalu. Tetapi di sisi lain, ya tentu di antara Bapak Ibu Saudara-saudari barangkali ada juga yang merasa, enggak kok Bante. Bagi saya waktu ini rasanya lama sekali. Ya nunggu-nunggu Imlek bentar lagi, nunggu-nunggu dapat angpau. Kok nggak datang-datang? Ya, kok belum datang-datang? Ya, sincianya. Lama sekali rasanya. Sudah tidak sabar. Mau beli ini dan itu, ya, atau mau ketemu keluarga, atau mungkin mau pergi ke satu tempat, atau mengunjungi saudara. Ya, bagi sebagian orang ada yang merasa waktu itu cepat, bagi sebagian orang ada yang merasa waktu itu berjalan lama. Tapi secara kenyataannya, waktu itu cepat atau lama? Ya, secara kenyataannya waktu untuk saat ini disepakati adalah ya, 1 hari 24 jam. Tidak kurang dan tidak lebih. Sama saja. Hanya secara fenomena di dalam batin, ya, di dalam pikirannya, di dalam menjalaninya, ada yang merasa cepat, ada yang merasa lama. Bagi mereka yang merasa ya menanti-nanti, tegang, menunggu-nunggu, kadang tiap detik, tiap menit rasanya lama. Ya kalau ada satu pertandingan, misalnya waktunya katakanlah 2 kali 20 menit begitu. Bagi sebagian orang rasanya lama sekali. Ya, sisa 5 menit, sisa 4 menit, sisa 3 menit. Ya, kalau dalam posisi yang menang, ya takut kebobolan, ya rasanya lama kok waktunya tidak selesai. Oh, 5 menit. Ya 5 menit rasanya tidak selesai. Kenapa? Karena dia takut kalah, takut seri. Ya, tapi bagi yang ketinggalan, waduh waktunya sisa 5 menit. Mepet. Ya, harus buru-buru mencetak gol, mencetak angka supaya bisa menang atau bisa menyamakan kedudukan. Ya ini dua fenomena yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada 4 poin dari
Panyawudi Sutta, ya salah satu sutta atau khotbah di dalam Anguttara Nikaya. Yang ini tentu satu khotbah singkat, tetapi rasanya baik apabila kita ingat-ingat, apabila kita renungkan, dan apabila kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berkaitan dengan waktu tadi, ya, di awal Bante tadi mengutip salah satu khotbah dari Dhammapada. Ya, Sang Buddha berpesan kepada para siswa, ya, bangun, sadar, ya, bangun, sadar, jangan lengah, ya, waspada. Tempuhlah kehidupan yang benar. Mereka yang menempuh kehidupan benar, ya, akan berbahagia. Tetapi di sisi lain, mereka yang tidak waspada dan mereka yang tidak mempraktekkan kehidupan benar, artinya mengisi kehidupan ini dengan hal-hal buruk, perilaku-perilaku buruk, ucapan-ucapan buruk, termasuk juga pikiran-pikiran buruk, maka akan memperoleh kesusahan, akan memperoleh penderitaan. Dan Sang Buddha di sini memberikan rambu-rambu, wanti-wanti, meminta kita untuk bangun, jangan lengah, sadar, waspada. Tetapi kita yang dipanggil, ya, kita yang diperingati, kita yang menjadi objek tadi, kira-kira sudah bangun atau belum? Bapak Ibu saat ini sudah bangun atau belum? Ya, kalau secara umum kita bisa jawab kita sudah bangun. Kalau belum bangun ya tidak mungkin sampai di sini. Bangun tidur, ya, sudah bangun dari tidur. Tapi kalau makna bangun dalam artian sadar, ya, bangun dalam artian terbebas, ya, terlepas dari pengotor-pengotor batin, ya, secara tuntasnya, kira-kira sudah atau belum? Ada yang berani pede, Bante saya sudah selesai, sudah ACK, sudah tidak perlu berlatih. Wah, anumodana, mudita cita. Ya, kita turut bahagia. Apalagi kemarin Sabtu ya ada ODM, meditasi rutin. Ya siapa tahu di dalam meditasinya dari pagi, siang sampai sore, ya sembari mengarahkan perhatian pada objek, merenungkan dharma ajaran Sang Buddha, ya siapa tahu juga ya muncul kebijaksanaan. Ya, kita tidak tahu kapan bisa datang kebijaksanaan itu. Satu tujuan kita menjadi siswa Sang Buddha, ya goalnya itu untuk bisa membebaskan diri, ya, dari pengotor-pengotor batin. Yang tentu ini menjadi tugas atau tanggung jawab pribadi masing-masing, tidak bisa diwakilkan. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kebaikan, ya, bersama-sama seperti pagi hari ini sesungguhnya untuk menambah semangat. Ya, daripada puja bakti sendiri, tidak ada teman, ya, kalau bisa hadir, datang, berangkat ke wihara, ketemu dengan ya kalyanamita, ketemu dengan teman, yang masing-masing tentu kalau dalam keseharian sibuk, ya bisa ketemu, sama-sama berbuat baik, sama-sama berbuat kebaikan, tentu itu menambah semangat. Ya, sebagai support system yang positif. Ya mungkin nanti selepas puja bakti bisa makan bareng. Kalau yang muda-mudi bisa ngopi bareng. Ya, nanti bisa ngobrol, bisa menyampaikan keluh kesah apa dan sebagainya. Nanti yang satu bisa memberikan nasihat, dorongan-dorongan yang positif. Ya, bersama-sama dalam menempuh atau menapaki jalan menuju pembebasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi dalam perjalanannya itu kita masing-masing bertanggung jawab bagi diri kita sendiri. Ya, bagaimanapun juga ya, di dalam Dharma ajaran Sang Buddha, diri sendirilah yang paling bertanggung jawab untuk penderitaan ataupun kebahagiaan diri sendiri.
diri. Kita sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan, menyalahkan pihak lain, menyalahkan pihak luar, menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain atas penderitaan yang kita alami. Di bahasa umumnya mencari kambing hitam. Kita sudah mulai meninggalkan. Dan di sisi yang lain, kalau kita memperoleh buah-buah kebahagiaan, bentuk-bentuk kebahagiaan, kita juga sudah mulai mengarahkan pemahaman kita bahwa kebahagiaan yang saya terima ini tidak datang secara tiba-tiba. Tapi yang pertama pasti ada sebab. Ya, pasti ada sebab. Karena dulu pernah ada sebab, ya akibatnya saat ini saya memperoleh buah kebahagiaan. Nah, ini juga dua hal yang baik untuk selalu kita munculkan. Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai terbebasnya diri ini dari pengotor-pengotor batin, salah satu hal-hal yang bisa kita praktekkan ya ada di dalam Panya Budi Sutta, Anguttara Nikaya 4, kelompok 4, nomor 248. Ya, ada 4 poin di situ. Dimulai dari yang pertama, apabila kita punya goals, punya tujuan, ingin menjadikan diri ini menjadi lebih baik, menjadi lebih bijak, yang pertama kita harus mulai mencari atau mendekatkan diri kepada orang-orang yang bijaksana juga. Ya, atau di dalam bahasa Pali adalah ya sapurisa sang sewa. Sapurisa artinya orang-orang baik, ya sang sewa artinya ya kita bergaul, mendekat. Kurang lebih ya secara makna sama seperti yang terdapat di dalam Manggala Sutta. Ase wana cak balanang, pandita nanca sewana. Tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana atau tidak bergaul dengan orang-orang bodoh. Bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Bapak Ibu berkumpul di sini, duduk di sini. Ya kalau Bante dari depan sih bisa melihat secara keseluruhan. Tapi kalau Bapak Ibu kan mungkin hanya lihatnya ke depan. Ya nanti setelah selesai puja bak, selesai dharma bisa tengok kanan, tengok kiri. Orang-orang yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, belakang Bapak Ibu, ya tentunya ada orang-orang bijaksana. Ya walaupun belum semua ya, atau sudah semua ini bijaksana. Pasti di antara Bapak Ibu semua yang duduk di depan, kanan, kiri, belakang, ada di antaranya yang walaupun belum bijaksana 100% tapi sudah mengarah menuju pada kebijaksanaan dan sudah mulai meninggalkan hal-hal buruk. Jadi ketemu dengan Kalyanamita, ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan teman-teman yang punya kebiasaan baik, ya datang ke wihara di hari Minggu tentu satu kebiasaan yang baik. Ya, barangkali ya, Bapak Ibu semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang bijaksana dan sudah mulai meninggalkan keburukan-keburukan. Bergaul dengan mereka yang punya kebijaksanaan ini punya banyak manfaat. Beberapa di antaranya kita bisa melihat, kita bisa meniru, kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan apa yang mereka sudah punya, yang kita belum punya. Teman kita sudah melakukan, kita, diri sendiri belum melakukan. Contoh ya, saya punya teman atau punya kenalan, rutin, rajin dana makan. Karena kebetulan tinggalnya dekat dengan wihara, ya mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit ke wihara. Dan kebetulan juga di wihara itu ada Bante atau ada Samanera yang tinggal. Hampir setiap hari ya, menyempatkan waktu untuk berdana. Meskipun kelihatannya sepele, kelihatannya mudah berdana, tetapi untuk melakukannya tidak semudah yang dibayangkan.
Ya, apabila ada orang yang mampu melakukan kebaikan secara kontinu, secara berkelanjutan, ya tentu itu bukan orang remeh, tetapi orang yang punya sifat baik, orang punya sifat luhur, orang punya kemauan untuk mengarahkan dirinya ke arah-arah yang baik. Nah itu bisa juga, oh kalau dia saja bisa, ya bagaimana ya saya juga mau bisa konsisten, ya bisa continue berkelanjutan sering melakukan perbuatan baik, salah satunya dengan ya jadi itu bukan kita bergaul, oh saya bergaul dengan orang yang lebih pintar, lebih bijak, orang yang lebih banyak berdana, lantas malah diri ini menjadi minder, menjadi insecure, oh dia kalau dana jubahnya setumpuk-tumpuk sampai dibawain umat lain, oh saya boro-boro berdana jubah, mungkin parcel pun parcel yang kecil misalnya. Kita dekat dengan orang bijak, orang yang baik, orang yang lebih unggul secara kebaikan daripada kita, tapi bukan kita melihat sisi kebaikannya, malah kita membuat diri kita ini menjadi menderita dengan mengukur tadi, tetapi tidak disertai dengan kebijaksanaan. Membandingkan tapi tidak disertai kebijaksanaan. Ya itu kan sayang sekali. Dan tentu kita tidak bisa memaksakan harus selalu kita yang lebih unggul. Orang lain tidak boleh lebih unggul dari kita. Kita harus yang selalu unggul, ya tentu tidak bisa. Ada istilahnya di atas langit masih ada langit, bahkan sampai keluar angkasa. Tidak bisa. Kalaupun kita bertemu dengan orang-orang bijaksana, ya jangan lantas membuat diri kita menjadi minder, menjadi malu, menjadi rendah, menjadi tertekan. Tetapi kita tiru kebaikan-kebaikan apa yang kiranya bisa kita contoh. Nah, ini poin pertama. Yang kedua adalah sadama sawana. Setelah kita dekat ya dengan orang-orang yang luhur, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang punya nilai-nilai kebaikan, tentu bukan hanya ya dekat-dekat saja. Ya, tadi kita sudah belajar mencontoh hal-hal baik dari orang tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita berupaya untuk mendengarkan ajaran-ajaran benar, ajaran-ajaran kebenaran. Ya, sadama sawana ini artinya mendengarkan dharma sejati. Dharma sejati. Ya mungkin kalau dalam konteks pergaulan, ya tidak selalu kita dapat mendengarkan dharma dari ya, sahabat kita atau teman kita. Ya dalam konteks ini Bapak Ibu bisa mendengarkan dhamma sejati, ya dalam hal ini dari para biku, dari para samanera, tasilani, dari para romo, ramani, pandita, yang kalau di Banten ini jumlahnya banyak sekali. Kalau ada acara puja bakti di wihara, hari raya, acara di rumah duka, krematorium, wah bantenya yang datang satu. Ya, romo ramani yang datang bisa 10, 20, 30. Nah itu juga Bapak Ibu bisa ya, bertanya dharma, diskusi dhamma dengan mereka. Atau ya kalau masih merasa kesulitan, sangat mudah zaman sekarang Bapak Ibu bisa mencari, mendengarkan rekaman-rekaman ceramah dharma secara online. Yang bahkan tidak hanya harus online, ya bisa di-download untuk didengarkan kemudian di perjalanan atau di waktu-waktu senggang. Banyak sekali, kita tinggal cari satu topik dhamma apa atau beberapa topik, ya kita buat playlist begitu, ya kita kelompokkan misalnya secara topik ataupun secara narasumber, kita simpan, nanti di kemudian hari di waktu luang kita dengarkan. Kalau satu kali mendengar belum ngerti, belum ngeh, belum paham, ya putar 2 kali, putar 3 kali, putar 4 kali. Aduh Bante dengerin ceramah, ngantuk. Mendingan lihat drama. Ada yang dalam hati menjawab seperti itu, waduh, jangan menyia-nyiakan kehidupan yang sangat berharga ini. Memang Bapak Ibu Saudara, terkadang mendengarkan dharma, mendengarkan khotbah, ya tidak selalu dibawakan dengan menarik, menyenangkan, yang membuat kita fokus,
tertarik untuk mendengar. Kadang ya ada kalanya ya merasa bosan atau dan bagaimana. Kalah rasanya dengan mendengarkan lagu atau melihat drama atau menonton tayangan olahraga yang excited ya, detik demi detik, menit demi menit, mata itu kalau bisa malah tidak perlu berkedip. Toilet pun kalau bisa nggak usah ada ke toilet ya, karena saking serunya gitu kan. Kadang kalau lagi seru, aduh mau ke toilet nih gitu kan. Kalau bisa malah tidak perlu manusia ini ke toilet karena saking serunya. Giliran dengarkan Dharma 15 menit udah hilang. Ini kalau mau kita renungkan Bapak Ibu, sesungguhnya kenapa kita bisa begitu terhipnotis, tertarik ketika misalnya nonton konser, lihat musik, lihat film, lihat drama, lihat pertandingan. Ya karena apa? Landasannya itu adalah landasan salah satunya dari 3 akar pengotor batin, yaitu loba. Kalau lihat konser, misalnya lihat apa band gitu ya, salah satu yang kita lihat apa? Visualnya menarik, bagus, atau suaranya, ya, atau hal-hal lain. Nah itu sesungguhnya kita bisa fokus seperti itu, tertarik seperti itu sedemikian rupa, ya landasannya adalah landasan keserakahan atau dalam bahasa Pali ya loba. Ya kalau sudah berbicara loba, berbicara keserakahan, jangankan yang dekat, jangankan yang tanpa biaya. Yang jauh di ujung dunia, yang mahal puluhan juta, ratusan juta pun orang rela keluarkan. Kalau sudah urusan kesenangan indria. Tapi giliran urusan kebijaksanaan, dekat, gratis, kapan-kapan aja lah. Nantilah nunggu pensiun. Nunggu tidak banyak kegiatan. Baru mau ke arah sana. Ya kadang begitu menjadi jawaban. Sudah dekat, gratis, tapi lebih tertarik kepada yang jauh dan mahal. Ya kenapa? Ya salah satu landasannya adalah landasan kesenangan indria. Umumnya orang lebih tertarik ke sana. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk bisa mendengarkan Dharma sejati, Sadama Sawana, butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh dorongan dari dalam diri kita sendiri. Kita harus tanya sesekali. Jangan kita tanya soal karir, bisnis, masa depan saja, tapi kadang kita tanya kalau di waktu senggang, waktu luang, waktunya merenung begitu, kira-kira kalau besok saya mati, saya nyesal tidak? Ya, kira-kira kalau tahun depan saya mati, saya masih takut tidak? Ya, atau kira-kira waktu hidup saya sisa 5 tahun lagi, kira-kira saya sudah puas belum ya dengan menjalani kehidupan ini? Kalau jawabannya belum, masih takut, ya harus berusaha bagaimana caranya sampai betul-betul kita tanya, ketika kita tanya pada diri sendiri, kira-kira kalau besok saya mati, masih ada ketakutan, masih ada keraguan, masih ada penyesalan atau tidak? Sampai jawabannya tidak. Artinya sudah betul-betul berusaha menjalani kehidupan ini sebagai manusia dengan sebaik-baiknya. Ya kalau kembali lagi kepada goals kita belajar Dharma untuk membebaskan diri dari pengotor-pengotor batin. Sampai tidak ada penyesalan lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Itulah orang yang dikatakan sudah terbebas dari ketakutan terhadap kematian. Bukan karena tidak takut matinya, tetapi karena sudah merasa menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nah ini yang kedua. Rasanya tiap poin tidak bisa panjang-panjang. Yang ketiga, yoniso manasikara. Ya, atau ya, mengarahkan ya, perhatian ini sesuai dengan ajaran-ajaran kebenaran. Ada ayoniso manasikara, ada yoniso manasikara. Jadi kita sejak bangun pagi, pikiran mulai aktif, ya kita mulai berpikir. Ya, nama dan rupa, batin dan jasmani. Mulai kontak dengan objek-objek. Mulai muncul pikiran-pikiran, muncul bentukan-bentukan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita dari pagi bangun tidur, ya sampai sore malam menjelang tidur, berupaya dalam melakukan kegiatan, aktivitas, sertakan perhatian, sertakan kebijaksanaan, dan harus senantiasa dibarengi dengan semangat atau usaha. Ya, di dalam bahasa Palinya ada ya sati, ya, ada panya, ada ria. Sati artinya perhatian. Kita ingat, kita mengarahkan perhatian ini kepada objek-objek yang baik. Ya, kalaupun kita melihat, ya, disertai dengan kebijaksanaan. Ya, melihat dengan kebijaksanaan ini tentu akan berbeda apabila kita melihat tanpa disertai kebijaksanaan. Ya, melihat disertai keserakahan. Hasilnya akan beda ya dengan kita melihat disertai dengan kebijaksanaan. Kalau melihat dengan keserakahan, ya misalnya nanti selesai ini ada dana makan, ya para bante biasanya makan atau nanti bante makan, ya tentu makan kan tidak habis, masih banyak. Ya tiba giliran umat makan, melihat makanan, 1 piring, 2 piring, atau kalau minggu mungkin bukan hitungan piring lagi, hitungannya meja. Melihat makanan sebegitu banyak, 1 meja. Melihat makanan apabila disertai kebijaksanaan, apa yang kira-kira muncul dalam pikiran? Oh ya, kelihatannya enak. Ya, tapi ingat juga, ya makan kalau terlalu banyak juga malah menimbulkan masalah yang baru. Ya kalau ikut pelatihan sama Nera atau Selani, biasa sebelum makan ada perenungan ya, terhadap makanan atau perenungan menggunakan makanan. Makan bukan untuk bersenang-senang, ya bukan untuk bermabukan, bukan untuk menggemukkan tubuh. Ya maka banting gak gemuk-gemuk. Bukan untuk berdandan, ya apalah banyak perenungannya. Dan makan ini sekedar untuk mempertahankan tubuh ini ya agar terhindar dari penyakit, agar bisa berlatih dengan nyaman, juga agar bisa digunakan untuk ya berlatih tadi membebaskan diri dari penderitaan. Ya sudah cukup sampai situ. Ketika melihat makanan sudah muncul perenungan sedemikian rupa, memungkinkan tidak ngambil 2-3 piring. Ya atau bahkan terpikir saya lupa bawa kantong misalnya. Sudah mikir, oh ini kalau saya bawa ini wah ini enak. Wah, mungkin tidak ada pikiran-pikiran seperti itu. Tidak mungkin Bapak Ibu, karena pikiran yang muncul, yang dominan hanya satu dalam satu waktu. Ketika yang dominan yang muncul adalah pikiran yang disertai kebijaksanaan, misalnya tadi aloba, atau pikiran-pikiran yang disertai pacetasika yang lain, tentu tidak ada peluang bagi pikiran buruk untuk muncul. Ya maka penting sekali selain kita punya perhatian, kita selalu menyertakan kebijaksanaan. Dan bagaimana kebijaksanaan ini bisa muncul? Tiba-tiba atau harus ada usaha? Tiba-tiba atau harus kita munculkan? Ya, harus kita yang memunculkan selama orang tersebut masih dalam kategori asekapugala. Kalau sudah sekapugala, tidak usah ada tidak usah ada usaha, sudah begitu batinnya. Tapi kalau masih asekapugala harus dengan upaya memunculkan diri sendiri. Masih pakai remote, jadi remote-nya ini Bapak Ibu harus selalu bawa. Ya, seperti kita kemana-mana bawa handphone, ya, kemana-mana kita juga harus membawa wirya ini. Untuk apa remote wirya ini? Untuk mengaktifkan, mendorong, memunculkan sati dan panya. Untuk memunculkan sati dan panya butuh wirya. Tanpa wirya, yaitu malas-malesan. Meditasi, ODM, 1 bulan 1 kali itu sedikit atau banyak? Sedikit Bapak Ibu, ODM 1 bulan 1 kali itu sedikit. Berarti kan 1 tahun hanya 12 kali. Misalnya ada pengumuman baru awal bulan, besok ODM tanggal 7. Aduh, bulan depan aja kali ya. Nah, itu kemalasan. Itu harus dikalahkan dengan
semangat usaha atau wirya. Pokoknya kalau mulai muncul kemalasan, mulai muncul alasan, mulai muncul pembenaran, Bapak Ibu harus tahu apa yang dilakukan, keluarkan remote-nya, aktifkan wiryanya. Untuk apa? Untuk menghalau, memberantas atau memotong kemalasan-kemalasan yang muncul dalam hal kebaikan-kebaikan. Ya ini yang ketiga, yoniso manasikara. Jadi kita memunculkan di dalam batin ya hal-hal yang mengarahkan pada kebijaksanaan yang sudah banyak kita dengar dari ceramah, dari diskusi ataupun dari ingatan-ingatan yang sudah ada di dalam memori kita. Kita munculkan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dhamma nubdhamma pati-pati atau mempraktekkan dharma atau hidup selaras sesuai dengan dharma. Tadi sudah kita dekat, bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang bijak, orang-orang luhur. Kita sudah melihat hal-hal baik apa yang bisa kita tiru. Kita juga mulai banyak mendengarkan ajaran-ajaran kebaikan, dharma kebaikan yang mengarahkan pada terbebasnya dari penderitaan. Kita juga sudah berusaha memunculkan ya, perenungan-perenungan atau ajaran-ajaran kebaikan itu di dalam pemikiran kita. Ya sudah, tidak hanya di dalam pikiran, tapi dharma ini juga kita turunkan, kita munculkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ucapan dan perbuatan tubuh jasmani. Yang selama kita hidup, kita akan selalu melakukan perbuatan secara jasmani ataupun secara ucapan dan tentunya secara pikiran. Ketika kita berusaha mempraktekkan hidup kita ini selalu ada di jalur dhamma, ketika kita melenceng sedikit, ya siapa yang bertugas untuk meluruskan kembali? Diri kita sendiri. Kadang kalau orang berbuat salah, berbuat satu kesalahan, berbuat satu keburukan, orang lain mungkin ada kemungkinan tidak tahu. Kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Meskipun ada CCTV, masih ada blind spot, ya, masih ada titik buta, ya, masih ada tempat waktu di mana orang lain tidak bisa melihat. Tapi meskipun kita melakukan keburukan, kejahatan, hal buruk, orang lain tidak melihat secara langsung, orang lain tidak melihat ya dari ya secara tidak langsung atau kamera dan sebagainya, tapi diri sendiri lihat tidak? Bapak Ibu ketika berbuat buruk diri sendiri lihat tidak? Tahu tidak? Sedang berbuat buruk nih. Tahu ya? Kalau sama sekali tidak tahu berarti itu lagi kesurupan. Gak sadar, artinya lagi gak sadar. Lagi tidak ada kesadaran, mungkin lagi kesurupan, ngigau, apa dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu, artinya kita melakukan itu secara sadar, kita tahu. Nah, melakukan kesalahan, melakukan hal buruk ini membuat hati tidak nyaman, membuat pikiran tidak nyaman. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Walaupun sudah lama ataupun baru kemarin, walaupun orang lain tidak tahu, tapi diri ini tahu, diri ini melakukan kejahatan, melakukan keburukan, ada ketidakpuasan, ada ketidaknyamanan hati, ada hal yang mengganjal. Yang itu mungkin sulit untuk dihilangkan. Sang Buddha mengajarkan kita, mendorong kita, ya umat berumah tangga untuk mempraktekkan 5 sila. Tadi sudah diulang, Pancasila Buddhis. Atau di hari tertentu bisa mempraktekkan 8 sila, Uposatha sila. Samanera menjalankan 10 sila, ditambah Sekya. Para biku menjalankan sila Patimokkha. Termasuk juga dulu ada bhikkhuni menjalankan sila Patimokkha 227. Sila atau aturan-aturan ini tujuannya bukan untuk menyusahkan, ya, bukan untuk mengekang, bukan untuk membatasi, bukan untuk mengikat. Kalau kita bayangkan ada seekor sapi, supaya sapinya tidak kabur, sapinya diikat. Ya, atau kalau kita membayangkan ayam begitu, supaya ayamnya tidak kabur, ayamnya dibuatkan satu kandang. Ya, sila ini jangan dibayangkan kita manusia
diikat kakinya atau ditaruh di sebuah kandang supaya tidak kabur. Ya bukan begitu. Ya, sila ini sesungguhnya tujuannya bukan untuk mengikat, tapi tujuannya untuk membebaskan. Membebaskan diri dari apa, Bapak Ibu? Membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang nanti akan mendatangkan penyesalan atau ketidaknyamanan di dalam hati, atau ya membebaskan diri dari kesalahan-kesalahan yang masih mungkin untuk dilakukan. Jadi sesungguhnya sila itu menolong atau mempersulit. Ya, tujuannya menolong, bukan untuk mempersulit. Ya, jangan sampai Bapak Ibu berpikiran, wah, jadi umat Buddha apalagi sudah pernah wisudi, sudah bertekad di hadapan ada bantenya, bertekad berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, ya, bertekad dari saat ini sampai seumur hidup, ya termasuk juga artinya bertekad menjalankan 5 sila. Aduh, beban banget. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu, harus justru merasa beruntung ya bahwa lebih awal mengenal Dharma, lebih awal ya bertemu ajaran Sang Buddha, sehingga lebih awal ya, menemukan penolong, pembantu dalam arti tadi ya, mempraktekkan sila yang menolong kita, membebaskan diri kita dari melakukan kejahatan-kejahatan atau membebaskan diri kita dari kemungkinan melakukan hal-hal buruk. Yang setelah kita mempraktekkan sila, atau dalam konteks ini mempraktekkan dharma, artinya diri ini menjadi lebih bebas dari penyesalan-penyesalan, dari ketidaknyamanan hati yang ditimbulkan dari melakukan hal buruk atau kejahatan. Ya, dalam konteks ini adalah mempraktekkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya tujuannya adalah untuk membebaskan kita dari penderitaan, mengurangi penderitaan, mengurangi rasa tidak nyaman, mengurangi ya sebagai banyak rupa dari ya ketidaknyamanan hati. Salah satu tolak ukur seseorang yang telah menjalankan mempraktikkan dharma dengan baik, dengan benar, dengan lurus adalah kebahagiaan. Yang kebahagiaan ini salah satu indikatornya adalah hatinya itu menjadi tenang, tentram, damai, lapang, lega, luas, ringan. Itu yang tidak bisa dibeli hanya dengan uang, jabatan, materi, dan sebagainya. Orang punya jabatan bisa tidak otomatis jadi tenang? Tidak bisa. Orang punya uang bisa tidak? Punya uang sama dengan otomatis bisa tenang? Tidak juga. Ya, maka praktik dharma itulah yang bisa mengarahkan pada ketenangan, atau dalam secara globalnya adalah memperoleh kebahagiaan, ketentraman hati. Ya, ini Bapak Ibu Saudara 4 poin dalam Panya Udi Sutta Anguttara Nikaya kelompok 4.248. Ada 4 poin tadi sudah Bante uraikan, jelaskan dengan contoh-contoh sederhana. Dan di momen menjelang tahun baru ini, menjelang tahun baru Imlek, Xinjia, tentu kita bertekad di kehidupan yang saat ini masih kita jalani, ya semoga semakin terus tidak hanya mengarahkan kepada perolehan kesuksesan duniawi apa itu dan sebagainya yang menjadi harapan umumnya orang, tapi kita bertekad ya menjelang momen tahun baru ini kita bisa melakukan banyak kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini, termasuk juga mengarahkan diri kita ke arah pembebasan, mengarahkan diri kita ke arah yang benar, menggunakan waktu, kehidupan, sumber daya yang kita miliki untuk tercapainya cita-cita luhur kita, yaitu apa? Ya, untuk mencapai ya, padamnya derita, mencapai nibbana. Semoga Bapak Ibu senantiasa maju di dalam dhamma, semakin bahagia dengan praktek dharma yang dijalankan, dan juga dengan praktek dharma itu para leluhur sanak keluarga yang telah meninggal mengetahui kebaikan-kebaikan Anda semua dan mereka turut bersukacita. Ya, anumodana saya akhiri.
Sabe Sarta Bawantu Sukitata, semoga semua satwa hidup bahagia.